Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Saya mengajar di SMA Negeri 11 Surabaya untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini saya akan sajikan sebuah video hasil dari praktik lapangan untuk aksi yang kedua dalam rangka memenuhi tugas pendidikan profesi guru, yang mana saya masuk kategori untuk angkatan yang kedua tahun 2023 dengan LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Sudah ada yang potong rambut? Baik anak-anak, pertemuan sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya kalian sudah menyelesaikan proyek ya. Tapi sebelum kita melakukan observasi lanjutan, melaksanakan pembelajaran lanjutan, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah yang Maha Kuasa. Amin. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik anak-anak, saya akan melakukan presensi, mengetahui siapa-siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Perlu dibagi satu-satu enggak? Perlu dibagi satu-satu? Nggak perlu ya? Iya dong. Kelompok satu, anggota kelompoknya yang nggak hadir siapa? Angkat. Kelompok dua? Angkat. Kelompok tiga? Lengkap. Kelompok empat? Lengkap. Kelompok lima? Lengkap ya? Berarti kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 lengkap semuanya, itu artinya tidak ada yang tidak hadir semuanya. Berarti tidak perlu saya lanjutkan mencari yang tidak hadir. Berikutnya, anak-anak, saya harapkan pada pertemuan pagi ini kita menyelesaikan tugas pelajaran kita, yaitu membuat sketsa desain kemasan produk. Nah, desain kemasan produk ini melanjutkan dari apa? Sebelumnya kalian sudah membuat kostum yang bagus-bagus. Nah, kostum itu akan kita buatkan kemasannya dan akan kita lewati bersama dalam 2 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama itu membuat sketsanya, yang pertemuan kedua itu akan membuat apa? Maket atau prototipe kemasan. Kenapa? Kenapa kita sebut sebagai prototipe? Karena yang namanya kemasan sekarang ini sudah luar biasa canggih-canggih, apalagi kalau produksi massal. Itu kemasan ada mesinnya, ada pencetak polanya. Jadi kalian membuat pola sketsa, lalu kemudian apa? Dicetak. Lalu kemudian setelah dicetak, dipotong menggunakan mesin. Lalu digaris,
dibentuk sesuai dengan lipatan-lipatannya. Nah, itu menggunakan apa? Mesin. Nah, kalau kita mau seperti itu agak kesulitan, sehingga untuk pertemuan yang kedua kita membuat apa? Membuat maket atau prototipe dari kemasan yang akan kita buat secara massal. Terus sebelum kita memulai, nah tadi sudah saya review, pertimbangkan. Pertimbangkan apa? Pertimbangkan ukuran produk kalian. Pertimbangkan apa? Apa? Selain ukuran? Bahan, ketersediaan bahan baku itu penting, ya. Baru kemudian setelah bahan bakunya ada, lalu tingkat keamanan produk kalian dengan kemasan ini bagaimana? Misalnya, kalau kain di packing pakai kardus, saya yakin aman. Tapi kalau aksesoris tambahannya, itu kan harus tambah apa? Tambah pengamannya. Apa pengamannya? Contoh yang biasa kalau kalian belanja di marketplace Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak, kalau dia bentuknya HP, pasti ada holdernya biar anti guncangan. Kemasannya dilengkapi dengan apa? Kayu kalau dia bubble wrap. Bubble wrap itu yang plastik gelembung-gelembung itu loh. Ya, plastik gelembung-gelembung itu digunakan untuk apa? Mengamankan produk. Mengamankan produk. Agar apa? Ketika terjadi pengiriman guncangan bla 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 ternyata aman. Itu salah satunya. Nah, berikutnya lagi yang perlu dipertimbangkan apa lagi? Apa? Kenyamanan. Keamanan sudah. Keindahan. Keindahan. Ada yang lain? Ayo browsing gitu, ayo gola ya, mesti gola informasi ayo. Selain keamanan, keindahan apa lagi? Kegunaan. Sebenarnya kurang tepat, tapi masuk. Yang perlu dipertimbangkan di dalam apa? Kemasan, satu keindahan, keamanan, keindahan, kemanfaatan, informasi produk. Kadang dia dicetak langsung di apa? Di kemasannya. Tapi ada kalanya kemasan itu tidak dicetak langsung, tapi ditempeli. Pakai apa, Lek? Label produk. Jadi ada dua jenis informasi produk. Bisa dicetak langsung di kemasannya, bisa dicetak di label. Label itu baru ditempelkan di kemasan. Paham ya? Durasinya sekitar 11 menit. Silakan saksikan tayangannya. Ini untuk contoh botol minuman ya. Ini contoh satu fungsi kemasan itu apa? Dapat menjamin keamanan produk. Jadi kardus sudah dibungkus, dimasukkan ke dalam kardus, lalu kemudian dikasih selotip bening untuk apa? Agar tidak terbuka. Misalnya kalian jualan donat, seperti yang ada di gambar itu. Lihat kemasannya kelihatan mentereng ya.
langsung dicetak pada kemasannya. Untuk kertas yang tadi bentuknya plastik, nah sekarang bentuknya kertas. Kira-kira bentuknya apa yang menarik? Bisa dalam bentuk box, bisa dalam bentuk tabung, bisa dalam bentuk limas. Itu terserah kalian. Ayo kita saksikan tayangan ini bareng-bareng. Ini Photoshop, CorelDRAW, printer, flash disk, mouse keyboard, proyektor, wifi, gunting, link, cutter, garis. Nah, kita mulai membuat sketsa. Ini nanti yang akan kita lakukan ya, membuat sketsa. Nanti kalau sudah sketsanya jadi, nah kalian mulai membuatnya macam begini. Nah, di LKPD karena kalian tidak menggunakan laptop secara keseluruhan, kalian menggunakan smartphone pakai aplikasi apa? Canva. Kalau ini yang ditunjukkan adalah pakai apa? CorelDRAW. Nah, kita nggak akan pakai yang ini. Ini agak sulit nih. Pakai CorelDRAW. Nanti untuk kalian yang membuat sketsa digital, prakteknya menggunakan aplikasi, menggunakan Canva. Juga ada tutorialnya. Jadi gini anak-anak, setelah ini kalian saya bagikan LKPD-nya. Ya. Saya bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok satu. Lalu kemudian salah satu anggota kelompok mulai menjawab LKPD-nya langsung di lembar jawaban yang disediakan. Terus kemudian yang membuat sketsa akan saya bagikan kertas putih tambahan sejumlah siswa anggota kelompoknya yang mengerjakan secara manual. Itu ya. Terus kemudian yang kinestetik nyuting proses rekam teman-temannya. Boleh video, boleh apa? Boleh foto. Tidak harus. Tapi kalau anak-anak yang merekam itu ingin membuat sketsa juga boleh. Tapi diizinkan. Kalau mau. Kalau nggak mau nggak masalah. Gitu ya. Terus kalian punya waktu kira-kira 45 menit untuk proses eksplorasi pilihan sketsa desain kalian ya. Sampai membuat apa? Membuat prototipe-nya, membuat sketsanya. Tapi tolong diingat-ingat, kalian harus merencanakan harus ini. Nah, nanti diskusinya kalian di menjelang akhir selesai pembuatan sketsa itu nanti akan kita bahas sketsa siapa yang akan dibuat ya, sketsa siapa yang akan dibuat. Baik anak-anak, selamat bertugas, selamat mengerjakan dalam kelompoknya masing-masing. Kalau membutuhkan bantuan Pak Gopur siap meluncur ke lokasi. Kira-kira bagaimana sebaiknya ini Pak? Apakah saya harus begini, harus begitu? Nah ini malah sudah duluan. Saya biar mendahului dapat sketsanya duluan. Jadi dari tadi sudah browsing duluan. Baik anak-anak, silakan dibuka smartphone-nya, silakan browsing, silakan mengerjakan. Ada yang bertugas sebagai perekam.
Nah, pencapaiannya apa? Tujuannya itu. Jadi nggak ada yang berpangkutan semuanya. Ya, oke. Nanti beranak gambar lain. Iya, beranak. Nah. Kertasnya ada berapa anak? Silakan bagi. Kelompok 2 LKB-nya diisi ya. Identitasnya ini kertasnya. Kelompok 3 loh, kok sudah jadi? Ya orang ya. Penting. Masing-masing bikin satu ya. Apa? Serpok. Warna apa? Nama spontan menjadi pembeda. Itu ada alasannya apa itu dari Apa dong dulu? Oh yang tiga. hasilnya. Nah, keren itu. Dalam nah. Kira-kira. Oh, ini modelnya. Ini buat sendiri. Oke. Biasanya di how to. Ya, how to. Nah, how to itu banyak sekali langkah-langkah teknisnya, itu keren itu. Bagus ini. Pak, nanti pakai karton apa ya? Enggak ada. Kertas ada ya? Yang sudah boleh kumpulkan di depan. Mas ini sama pendiri. Jenenge Nomor 5 Pak. Tak capai. lagi Endi. Hai, Mas kan berarti kan harus mengiyakan dulu. Tinggal ada gambar gitu. Nah, sketsa sama ini pakai pakai itu prototype. Tidak ukuran aslinya. Kalau pakai ukuran aslinya ya pakai bahan aslinya itu
nonton ini ukurannya gede buat separuh ukuran aslinya. Misalnya ukurannya 60 cm, kamu cukup buatnya 30 cm separuhnya. Nah itu prototype pakai skala. Langsung apa sih? Masuk tuh, sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sudah. Nomor 3 sampai ketemu di pertemuan kedua nanti. Terus kemudian setelah itu kita pastikan materi pembuatan kemasan berjalan dengan sempurna. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini kita lanjutkan pertemuan sebelumnya. Ini adalah pertemuan yang kedua untuk membuat maket kemasan produk kerajinan Nusantara. Baik, segera saya bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, terus kemudian kelompok 5, silakan didiskusikan, pilih yang termudah untuk dieksekusi. Kelompok 4, kelompok 3, kemudian kelompok 1 silakan gunakan ini. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo dirapikan mejanya, bersihkan dari segala sesuatu yang membuat pekerjaan kalian terganggu. Saja langsung pakai sama. Berarti udah final nih ini pakai. Oke lanjut, mantap. Berapa kira-kira? Kalian siapkan plastiknya? Iya. Ada sampul. Iya, ada kertas sampul. Tapi ada sampul. Kita sampul. Iya. Ditempel aku ya. Oke, ini yang transparan. Ayo, Oh enggak. Ngisor iki kok lek digabung-gabung bentuknya ngisor sing koyo sambung-sambung. Iki bawah. Enggak. Enggak, iku samping. Iki ku samping. Iki ku ndukur. Iki ku ndukur koyo ngene iku.
labelnya belum kan kalian bikinnya? Bikin. Bel, kamu bikin label. Apel untuk apel. Sembarang sih kira-kira gampang, cepet gitu loh. Nika Ardila. Oh, pose. Naik. Aja sih puisi. Tidak. Oleh. Kayak logonya gitu ya. Ya kayak logo gitu. Itu namanya apa? Ah. Ya, wingi apa yang jadikan logo. Kamu kan punya brand apa kemarin? Mbak, labelnya harus dikasih tulisan. Kenapa? Harus dikasih tulisan. Ya kalau bisa labelnya ditempelkan. Kalau tulis Tulisan ini. Kita buat taruh sini. Dengan label namanya. Ini label ini. Ini label. Ini luar kelompok ayo kelompok berikutnya kelompok 4 silakan dikumpulkan. Iya, oke, terima kasih. Oh, yang satu bukaan atas, yang bawah laci. Oke, mantap. Iya, Pak, kami punya, Pak. Ya. Yang belum tetap selesaikan. Terus kemudian bagi yang sudah, saya minta dikumpulkan. Dengarkan dulu. Terus kemudian untuk evaluasi dan asesmen kognitifnya kita akan lanjutkan pekan depan atau pertemuan berikutnya. Memang kita nggak cukup waktunya, karena nggak cukup, mau nggak mau harus kita perpanjang, ya. Jadi anak-anak saya minta nanti tetap diselesaikan. Untuk asesmen kognitifnya kita taruh di minggu berikutnya sekaligus evaluasi. Ya. Silakan dulu sebelum kita istirahat. Mari kita tutup dulu pertemuan pagi atau siang hari ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan ilmu pada pagi hari ini yang itu proses pembuatan kemasan bisa bermanfaat untuk kalian di masa mendatang dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kelak, ya. Mudah-mudahan sebagian di antara kalian ada yang jadi seorang pengusaha dan mudah-mudahan juga ada yang menjadi bos besar dari sebuah bisnis yang kalian rintis sejak dari SMA. Amin. Baik anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kita masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Oke, baik anak-anak, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Silakan istirahat, kembali posisi tempat duduknya seperti biasanya. Rapikan bangkunya sesuai format awal.